Guys, kembali lagi bersama Senopati Center. Pintar itu gratis. Oke, sekarang kita akan membahas kisi-kisi sumatif akhir semester atau SAS untuk adik-adik kelas 7 nih. Pelajarannya IPA. Nah, di sini Kak Adi akan ambil materi-materi setelah sumatif tengah semester ya, setelah STS. Yaitu kalau mayoritas di sekolah Kak Adi itu suhu dan pemuaian, kalor, gerak, dan gaya. Kalau adik-adik ada materi yang di luar ini, adik-adik langsung aja ketik di kolom komentar. Nanti kita bikinin video pembahasannya ya. Atau bahkan kalau ada soal-soal kisi-kisi dari guru-gurunya. Oke, ingat ini bukan tempatnya anak-anak malas. Wah, tapi anak pintar ya. Karena pintar itu gratis. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, di sini kisi-kisi setelah STS yaitu suhu dan pemuaian. Itu yang pertama. Kalor, terus gerak dan gaya. Jadi kita akan fokus di tiga ini ya guys. Oke, langsung aja kita mulai. Check it out. Karena ada kalor, nah kira-kira ada soal nanti seperti ini nih. Nah, ingat kalor itu ada dua secara garis besar adik-adik ya. Yang pertama kalor untuk menaikkan suhu. Nah, kalau kalor untuk menaikkan suhu, kita pakai kalornya sama dengan macet atau M kali C kali delta T. Nah, delta itu berarti T akhir, anggap aja T2 ya, dikurang T awal. Nah, ini untuk menaikkan apa? Menaikkan suhu ya. Ya, aku tulis saja nih kan, ditulis saja menaikkan suhu biar ada nggak lupa. Nah, terus yang kedua, kalor itu ada untuk merubah wujud zat. Nah, kalau ini bedanya, masa kita kali dengan kalor lebur zat. Bisa kalor lebur es, bisa kalor lebur uap, dan sebagainya. Nah, berarti ingat ini untuk merubah wujud zat. Merubah wujud zat itu maksudnya kayak gimana ya? Dari air ke padat, dari padat ke cair, mencair, dan sebagainya. Merubah ya. Nah, merubah wujudnya. Oke? Nah, langsung aja nih kita lihat soalnya nih. Soalnya es massa 200 gram bersuhu minus 5 dipanaskan hingga minus 1. Kan dari minus 5 dinaikin minus 1 ya, dipanasin ya. Berarti artinya apa? Artinya dia menaikkan suhu ya. Berarti kita pakai rumus yang pertama dong. Enggak? Langsung aja kita masukin. Berarti Q M sama dengan MK delta E. M-nya itu massa. Massanya di sini dia diminta dalam kalori kan. Berapa kalori yang dibutuhkan. Berarti di sini 200 gram massanya. Kita lihat ya, satuannya bisa nggak nih dalam kalori. Dikali kalor jenisnya di sini 0,5 atau setengah ya, 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Aku tulisnya gini aja deh. Dikurang, nah delta T berarti suhu akhir kurang suhu awal. Nah di sini adik-adik hati-hati. Kan T2 kurang T1, suhu akhirnya kemana nih? Kan dari minus 5 dipanaskan ke minus 1, berarti suhu akhirnya itu minus 1. Nah dikurang suhu awalnya minus 5. Kan dari minus 5 ke minus 1 ya. Minus 5. Berarti kan di sini lihat nih, suhunya minus 1 tambah 5. Kan minus ketemu minus ya. Nah, ini satuannya Celcius. Nah, berarti di sini kita cari dong. Benar nggak satuannya kalori ya? Benar nih. Gram dicoret kan atas bawah tuh gram. Celciusnya juga nih, bawah sama atasnya nih. Tuh, kan kalori kan? Nah, tinggal kita cari aja. Berarti kalornya 200 kali setengah. Kali 0, berarti 100 kan? 100 dikali minus 1 ditambah 5 berarti 4. Berarti hasilnya 400 kalori. Itu yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat 200 gram dari minus 5 derajat Celcius ke minus 1 derajat Celcius. Ini kan science is fun with Senopati Center. Nah, berikutnya masih tentang kalor. Jadi kalor ini adik-adik dia dibagi 3. Ada kalor untuk menaikkan suhu, kalor untuk merubah wujud. Nah, kalor gabungan, kalor total juga ada. Nah, terus ada azot spek. Lihat yuk berikutnya. Derajat Celcius dan kalor lebur es 80 kalori per gram. Tentukan kalor yang diperlukan untuk proses tersebut. Wah, ini kalor apa? Kalor untuk merubah es dari minus 5 derajat Celcius ke bentuk air. Nah, berarti ada perubahan wujud. Nah, sekalian aja mumpung di sini ya. Ya, adik-adik inget nggak? Kan biasanya diajarin tuh ada grafik-grafik ya. Nah, ini berhubungan nih. Jadi cara baca grafik itu bagi adik-adik yang belum tahu nih. Nah, lihat.
Nah, di sini kan dari minus 5 ya, dipanaskan dari minus 5 derajat Celcius ini buat suhu ya. Minus 5 nih, ini grafiknya yang di sini nih, Y-nya nih buat suhu Celcius nih kan dibuat ya. Nah, dia dipanasi hingga melebur menjadi air bersuhu 0. 0 kan di sini nih, ya nggak? Nah, naik dia nih ke 0. Nah, hingga menjadi air. Nah, ingat dari batu es ke air berarti dia butuh kalor lebur di sini nih. Nah, untuk merubah wujud es jadi air. Nah, berarti di sini yang ditanyakan kalor untuk proses ini ya. Berarti ada dua kalor yang berperan. Pertama, kalor untuk menaikkan suhu dong. Kalor sama dengan M kali C, macet ya, kali delta T atau T2 dikurang T1. Ya enggak, ya enggak, ya enggak, ya enggak. Nah, terus habis itu bukan ini aja karena dia merubah wujud dari es ke air, berarti ada kalor duanya guys. Nah, kalornya berarti ini untuk merubah es jadi air, masa kali kalor lebur. Dalam hal ini berarti kalor lebur es ya. Nah, tuh. Udah tinggal kita cari satu-satu terus kita tambahin deh. Nah, kita cari dulu kalor yang untuk menaikkan suhu dari minus 5 ke 0. Berarti kita lihat nih, massa esnya tetap ya, sama massa airnya 250 gram dikali kalau gasnya setengah 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Ini masih aku masukin satuannya. Nanti kalau udah sama kita nggak perlu masukin lagi, tapi akhirnya harus kita masukin karena nanti salah. Oke? Karena fisika penting ya satuan itu guys. Nah, dikali su akhir kurang su awal. Sekali lagi hati-hati, yang akhir yang mana, yang awal yang mana. Ingat dari minus 5 ke 0, berarti su akhirnya itu 0 ya nggak? Su akhirnya 0, bukan minus 5 ya. Dikurang su awalnya minus 5, berarti dikurang minus 5 gitu guys, Celcius ya. Nah, berarti di sini udah kayak tadi ya. Ini udah berarti satuannya kalori nih. Ini gram bisa dicoret, Celcius bisa dicoret ya kan? Nah, yuk kita langsung cari ya. Berarti di sini 250 kali setengah, berarti 125 dong, bener nggak? 125 dikali 0 kurang 5. Kurang min 5, min ketemu min plus berarti 5 ya dikali 5. Berarti hasilnya 625 kalori. Betul? Nah, itu baru kalau yang menaikkan suhu. Nah, kalau merubah wujud, kita cari juga dong, ya kan? Berarti masanya 250 gram. Nah, kita lihat di sini kalau lebur esnya berarti 80 kan dari soalnya nih. 80 kalori per gram. Ingat kalau lebur nggak pakai Celcius kita ya. Nah, di sini langsung kita cari, ya nggak? Nih, 25 kali 8 aja udah 200 ya. Nah, 200 berarti tambahin nolnya 2. Tuh 2. Berarti 20.000 kalori. Gitu. Gimana ya, di sini aja deh. Nah, di sini ya. 20.000 kalori. Udah. Berarti kalori yang dibutuhkan itu berarti kalori total dari prosesnya dong. Nah, berapa nih? Kalau total dari prosesnya berarti 625 kalori kita tambah dengan 20.000 kalori. Nah, berarti totalnya berapa guys? Iya, 20.625 kalori. Nah, itulah yang dinamakan dengan kalor total paduannya ya. Nah, nanti kalau menaikkan suhu misalnya dari minus 5 ke 80. Nah, tetap harus melalui Q1, Q2 ini ya. Minus 5 ke 00 berubah wujud dulu, baru dia bisa naik nanti ke 80. Berarti ada 3 kalor tuh yang ditotalin. Nah, kalau ke gas berarti dia harus ke 100 dulu dong. Nah, dan seterusnya dari 100 misalnya ke 100 sehingga menjadi uap misalnya kan. Berarti dia harus naik dulu ke 100 nih, naik ke 100. Nah, terus pakai kalor uap dulu, berubah dulu dari air ke uap, baru dia naik ke uap suhunya mau 125, mau berapa dan seterusnya. Gampang ya? Oke. Nah, kalor yang terakhir ya, itu adalah azas black. Nah, azas black ya. Nah, kalau ini sih selebihnya nanti tinggal ke segitiga ajaib aja. Misalnya Q sama dengan MC delta T. Kitanya kalau jenisnya berarti ya tinggal adik-adik bikin aja segitiga ajaibnya ya. Nah, kita lanjut berarti. Nah, ini soal tentang azas black. Nah, kenapa sih disebut azas black? Wah, termasuk hukum kalor ya.
energi ya. Nah, di sini kita lihat contohnya gini deh, biar adik-adik gampang membayangkannya. Ini ada wadah, ya. Terus kita masukin logam di sini. Mana nih? Nah, kita masukin logamnya kan. Logamnya di sini ada masanya dong. Masanya di sini 100 gram massa logam nih. Lihat di soalnya ya. Terus ada kalor jenisnya. Kalor jenisnya 0,2 kalori ya kan per gram derajat Celcius. Kita masukin nih. Nah, oke. Terus di sini ada suhunya. Suhu logamnya itu 30 derajat Celcius, ya nggak? Nah, terus dia dimasukkan ke wadah yang berisi air. Jadi sini ada air, guys. Nah, air itu dia punya massa juga, punya suhu juga. Nah, dalam soal bisa dilihat ya, dalam soal itu massanya berapa? 200 gram kan? Terus dia punya suhu juga. Punya suhu berapa? 90. Nah, suhunya 90 derajat Celcius. Terus dia punya kalori jenis juga air ya. Air itu kalori jenisnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, di sini yang ditanya berapa suhu akhir. Suhu akhir itu maksudnya dia ada di sini nih. Setelah bercampur ya, biasanya disebut juga dengan suhu campuran atau TC. Nah, ini berapa nih suhu setelah dua zat itu bercampur. Nah, kira-kira begitu azas Black dia melibatkan dua zat, ya kan, atau lebih. Nah, berarti di sini ada kalor yang diterima, aku buat Q terima ya, berdasarkan azas Black nih. Azas Black maksudnya sama dengan Q kalor yang dilepas. Nah, kan gitu. Ya enggak? Nah, di sini masing-masing kan kalor kita udah tahu. Kalor itu massa kali kalor jenis kali selisih suhu ya. Nah, berarti kalor itu adalah kalor itu dia mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Itu harus paham tuh adik-adik ya. Gak boleh lupa hotter to colder, dari yang dingin dari yang panas ke yang dingin dia. Berarti di sini Q terimanya jadi air dia, karena air 90 derajat Celcius. Berarti Q terima air ya. Kita masukin kan MC delta T kan. Berarti M-nya 200. Ini satuan udah sama semua guys. 200 dikali 1 dikali. Nah, di sini hati-hati nih. Kan dari 90 yang tinggi ya. Oke, ke yang rendah. Nah, ini kan karena dia dicampur, berarti ada suhu campuran di sini ya nggak? Nah, sama dengan yang Q lepas nih. Q lepas berarti yang logam kan, 100 dikali 0,2 ya, kalau jenisnya dikali. Nah, dia nggak langsung ke 30, tapi melalui suhu campurannya dulu. Dikurang 30 suhu akhirnya, suhu yang rendahnya. Nah, TC inilah yang kita cari guys. Gitu, ya nggak? Nah, ini berarti 200. Ini 200 kali 1 langsung aja ya. 200 kali 90 dikurang TC sama dengan di sini 100 kali 0,2 berarti 20 kan. 20 kali TC dikurang 30. Nah, di sini kita pakai substitusi ya. Nah, apa namanya tuh? Kali pelangi atau substitusi lah. Yang intinya 200 kali 90 terus 200 kali min TC gitu. Kan matematika ya. Ini juga nih 20 kali TC, 20 kali min 30 kan gitu. Nah, yuk kita cari 200 kali 90, 2 kali 9 aja 18. Tambahin nolnya 3, berarti 18.000 ya. Dikurang 200 kali min TC, berarti min 200 TC atau suhu campuran ya. Sama dengan sebelah kalor lepasnya juga gitu, 20 kali TC berarti 20 TC dong. Nah, dikali 20 min 30, 20 kali 2 kali 3 aja 6 ya. Ini hasilnya berarti nolnya ada 2, min 600 ya berarti ya. Nah, min 600. Udah, TC-nya tinggal kita kumpulin kan, yang TC sama yang TC, yang enggak sama yang enggak. Kita mau cari suhu akhirnya. Berarti nih di sini ini kita pindahin nih, min 600 sih kita pindahin ke sini dong. Nah, ya enggak? Jadi plus 600. Berarti di sini 18.000 ya ditambah 600, oke, sama dengan, nah ini juga gini nih ya kan, yang min 200 TC kita pindahin ke sini nih, jadi plus 200 TC ya yang ini nih.
Nah, oke. Berarti dikasih panah A. Nah, gitu ya. Nah, berarti 220 dong. 220 TC. Udah tinggal kita cari TC-nya. Berarti TC-nya adalah, nah, 18.000 tambah 600 berarti 18.600. Oke, dibagi dengan 220. Tuh akhir campurannya berapa? Yuk, coba yuk. Berapa? Ya, berapa? 84 ya, ya. 84,5 derajat Celcius. Itulah suatu campurannya, guys. Gimana? Lanjut? Oke. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share. Kita lanjut ke bagian kedua di next video. Durasi. Oke, see you guys.